Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian semua? Bu Ani percaya anak-anak dalam keadaan sehat semua ya. Anak-anak pasti sudah pada mandi ya, sudah pada sarapan, dan sudah siap kan mau bersekolah minggu online. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menolong kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga kami akhiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini adalah hari yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Mari anak-anak dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, kita mau memuji Tuhan dengan pujian, hatiku penuh nyanyian. Anak-anak, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anaknya harus sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Yuk anak-anak, kita terus memuliakan nama Tuhan, kita terus memuji nama Tuhan, kita pujikan pujian. Ada orang buta dan ada orang lumpuh. Ada orang buta duduk minta-minta, dia
berjalan, ia berjalan. Oleh kuasa Yesus, ia berjalan, ia berjalan, ia berjalan. Oleh kuasa Yesus, ia berjalan. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, duduk yang tenang, sikap yang manis buat Tuhan Yesus, kita berdoa ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bila pada hari ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang memimpin, berkati kami Tuhan, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh membantu kami untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang firman Tuhan, yaitu bagaimana menjadi orang yang berbahagia di dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah. Nah, mungkin anak-anak sekolah minggu ada yang ingat tentang ucapan bahagia itu yang ada di Matius 5? Ya, mungkin bisa disebutkan salah satunya adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah mereka yang murah hatinya, dan sebagainya ya. Iya, dan sebagainya. Ini ada cerita tentang orang-orang yang senang dengan kedatangan Tuhan Yesus. Mereka akan berbahagia karena mereka percaya kepadanya. Tapi ada juga yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka belum memperoleh kebahagiaan. Gimana nih ceritanya? Yuk kita simak video ini. Penuh. Rumah itu sangat penuh. Yesus ada di rumah itu, mengajar dan menyembuhkan. Maka semua orang ingin melihat Dia. Beberapa orang membawa seorang teman yang lumpuh, tak bisa berjalan. Mereka percaya Yesus dapat menyembuhkan dia. Maka mereka menggotong teman itu di atas tikar dan pergi ke rumah itu. Karena rumah itu penuh sesak, mereka tak bisa masuk. Mereka pun menggotong teman mereka yang lumpuh itu ke atap, lalu mulai membongkar atap rumah itu. Mereka membuat sebuah lubang di atap.
Semua yang ada di rumah itu melihat ke atas dengan heran. Mereka menurunkan orang lumpuh itu tepat di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Mereka sangka Yesus akan menyembuhkan si lumpuh. Ternyata Yesus berkata padanya, "Dosa-dosamu sudah diampuni." Para pemimpin agama amat gusar. "Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa," gerutu mereka. Mana yang lebih mudah? Tanya Yesus. Mengampuni dosa seseorang atau membuatnya berjalan? Agar kalian tahu bahwa aku punya kuasa Tuhan untuk mengampuni dosa, aku akan menyembuhkan kakinya. Ambil tikarmu dan berjalanlah pulang, kata Yesus kepada orang lumpuh itu. Dan orang itu berjalan. Teman-temannya bersukaria, begitu juga semua orang. Kini rumah itu penuh dengan puji-pujian. Nah, anak-anak sekolah minggu, tadi kita sudah melihat video bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, anak-anak sekolah minggu, orang yang lumpuh tadi sangat senang. Kenapa dia sangat senang? Karena dia mempunyai teman yang baik, ya, yang membawa dia ke hadapan Tuhan Yesus, yang mencari cara bagaimana dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, karena dia mendapat pengampunan atas segala dosa-dosanya. Dan yang ketiga adalah karena dia disembuhkan dari sakitnya oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu, mana yang lebih dulu? Disembuhkan atau diampuni? Ya, pengampunan lebih dulu dilakukan oleh Tuhan Yesus, kemudian disembuhkan. Karena orang itu mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu, untuk teman-temannya yang baik, ya, ucapan berbahagia apa ya yang cocok di dalam Matius 5 itu? Ya, ucapannya adalah berbahagialah mereka yang murah hatinya, maka mereka akan beroleh kemurahan. Dan untuk sikap orang yang lumpuh tadi, ucapan berbahagia apa ya yang cocok? Ya, untuk yang orang lumpuh tadi adalah berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Anak-anak sekolah minggu, tapi ada loh kelompok yang tidak dalam situasi memperoleh kebahagiaan. Siapa mereka? Ya, mereka adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu, bagaimana dengan kalian sebagai anak-anak Tuhan Yesus? Bagaimana sikap kalian seperti teman-teman orang lumpuh tadi yang memperoleh kebahagiaan akan murah hatinya? Ya, kalian bisa mendoakan teman-teman kalian yang sedang dalam kondisi sakit. Doakan mereka dan berikan semangat supaya mereka selalu percaya kepada Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan sakit penyakitnya. Dan untuk teman-teman kita yang lagi sedih,
juga kita bisa mendoakan mereka supaya Tuhan melakukan pemulihan. Nah, anak-anak sekolah minggu, masih ada ayat hafalan ya. Jangan lupa untuk dihafalkan. Nah, ini ayat hafalannya ya. Lukas 5 ayat 24. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lukas 5 ayat 24. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri dari ibadah kita hari ini. Semoga anak-anak sekolah minggu terus punya semangat ya. Untuk teman-teman yang sakit juga kita terus bisa mendoakan supaya mereka bisa sembuh dari sakit penyakitnya dan mereka percaya bahwa Tuhannya yang mari kita berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Angkat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih bila hari ini Engkau memberikan kepada kami pengertian Tuhan, di mana kami sebagai anak-anak-Mu boleh memberikan pengertian ya Tuhan kepada mereka yang sedang dalam kondisi sakit, supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka akan memperoleh kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pulihkan teman-teman kami yang bila pada saat ini Tuhan sedang dalam kondisi sakit, dan kiranya Tuhan sendiri yang boleh mengampuni atas dosa-dosa mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami sepanjang minggu ini, dan kiranya minggu depan Tuhan, Engkau sendiri akan membawa kami untuk datang kembali ke dalam ibadah hari Minggu, sekolah minggu anak-anak gereja Eleos. Berkati kami semua Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami boleh bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi, bye-bye.